bisa membawa kita di perubahan-perubahan yang lebih baik, sehingga kita mempunyai semangat membawa Indonesia lebih nyaman, membawa Indonesia lebih berharga di mata dunia, sehingga membawa kita menjadi negara yang luar biasa. Beri kesempatan dan waktunya untuk Ibu Hima Amelia Syarif selaku Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Pemerintahan dan Non-Pemerintahan, Coach Educator, Grassroots Football Development Uni Papua FC. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rini. Suara saya terdengar ya? Jelas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya, teman-teman penggiat sosial ya, sosial masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya Jakarta ini. Dan selamat pagi kepada Bapak Andi dari Kemenpora RI yang sudah bergabung di webinar ini dengan topik olahraga untuk perubahan. Baik, saya sedikit nanti dari operator ya minta dibukakan PPT saya sebelum saya tentang saya membawakan materinya gitu. Jadi saya bingung saya, ini kegiatan saya banyak sekali, tapi di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Uni Papua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi narasumber di acara yang di kegiatan oleh KDM ini. Baik, ini Uni Papua juga adalah inisiasi kegiatan Football for Peace Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Lanjut. Nah, ini saya fotonya, jersinya sama, Mbak Rini juga sama ya, backgroundnya saya juga psikolog, tapi saya ngumpet-ngumpet nih, gitu ya, karena saya lebih main di belakang layar. Kegiatan saya di organisasi juga banyak, tapi saya lebih suka dibilang adalah bundanya anak-anak di lapangan. Saya seorang ibu dengan 3 orang anak, menjadi pekerja sosial di bidang olahraga dan kemanusiaan, dan aktif di berbagai kegiatan organisasi. Kemudian saya juga pelatih sepak bola anak-anak, dan saya berkonsentrasi pemerhati cedera atlet khususnya di bidang olahraga sepak bola. Sebagai konselor juga bagi atlet-atlet yang mengalami cedera pada saat mereka bermain bola dan pada saat setelah operasi, sehingga mereka bisa kembali lagi bisa bermain. Lanjut ya. Nah, ini saya akan menceritakan sedikit tentang Uni Papua ya. Saya bergabung di Uni Papua itu kurang lebih akhir tahun 2016. Uni Papua ini sebenarnya berdiri ini tahun 2013, tapi diresmikannya di tahun 2014 di pengesahan di Badan Hukum. Nah, sepak bola Uni Papua ini adalah sepak bola sosial, jadi bukan seperti sepak bola pada umumnya. Ini didirikan oleh seorang ayah ya, seorang bapak ya, Bapak Hari Wijaya. Beliau ini adalah pemerhati anak-anak yang peduli terhadap tumbuh kembangnya anak-anak yang ada di Indonesia, terutama di Papua, karena waktu itu Pak Hari itu sempat bekerja di Papua seperti itu. Dan Uni Papua itu adalah punya mimpi terhadap anak-anak yang ada di Indonesia ini, bahwa mereka bisa menggunakan sepak bola itu sebagai alat, kan? Alat untuk mereka bisa berkembang menjadi seorang yang mandiri, respect, sekaligus menjadi pembentukan karakter di lapangan. Jadi bisa juga menjadi suatu gerakan nasional sebagai yang ada di Indonesia, karena Uni Papua ini adalah salah satu sepak bola sosial yang di Indonesia yang diakui oleh FIFA, seperti itu. Lanjut. Ya, ini beberapa penghargaan yang sudah didapatkan oleh Uni Papua selama Uni Papua
Creative Fraud Award, kemudian Sport for Peace, kemudian ada Museum Record, ada FIFA juga, kemudian yang terakhir adalah di 2016 Best Social Enterprise bidang olahraga dari CCT Sustainability Universitas Indonesia. Kenapa? Karena kegiatan sosial kita ini sehingga mereka-mereka ya atau mungkin panitia-panitia itu bisa memberikan penghargaan terhadap Uni Papua. Dan apabila ingin mengetahui lebih banyak tentang Uni Papua bisa melihat di websitenya atau Instagramnya. Lanjut. Ini adalah beberapa kegiatan Uni Papua atau yang pernah dilaksanakan oleh Uni Papua. Yang pertama adalah Uni Papua mengadakan sepak bola perdamaian di Surabaya. Sebenarnya ini tahun 2019, itu Jakarta Surabaya. Kemudian ada juga program kerjasama dengan klub sepak bola di di Sidi Numancia Spanyol. Itu ada beberapa pemain yang sudah mencoba trial di klub sepak bola Segunda ya, jadi Liga 2 di sana gitu kan. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Uni Papua dengan Muhammadiyah, kemudian kita juga ada kerjasama juga dengan BPIP. Nah ini semuanya ini adalah bagaimana kita menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintahan dan non-pemerintahan untuk mengkampanyekan Football for Peace di Indonesia. Lanjut. Ini beberapa sponsor-sponsor yang bagaimana Uni Papua bisa berjalan sejak pertama sampai saat ini. Ada sponsor, kemudian kita juga adalah anggota dari FIFA Foundation, Street Football World, kemudian kita juga bermitra dengan BPIP, dengan La Liga, dengan Coaches Across Continent yang setiap tahunnya biasanya kita mendatangkan CAC itu untuk memberikan kepelatihan kepada pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Kita juga dengan GP Ansor, kemudian dengan PP Muhammadiyah, dan ini ada juga dari One World Play Project yang memberikan bola kuning atau yellow magic ball yang untuk anak-anak bisa bermain sepak bola. Bola ini sangat bermanfaat sekali karena memang bola ini tidak bisa rusak ya. Nah ini ada beberapa media yang bisa membantu kita dalam menyiarkan kegiatan-kegiatan sosial kita. Lanjut. Ya, lanjut. Baik, ini adalah mural terakhir kita di tahun 2019, kita melaksanakan Football for Peace untuk Indonesia. Jadi ada beberapa catatan-catatan tangan manis dari teman-teman yang mengikuti Football for Peace. Kita mengadakan di Jakarta dan Surabaya. Nah, di Jakarta ini kita mengadakan di Stadion Sunter melalui olahraga sepak bola. Jadi berdasarkan survei dari Center for Strategic International Studies tahun 2017 bahwa olahraga itu adalah peringkat pertama sekitar kurang lebih 30% itu adalah kita menyukai olahraga apapun itu. Kemudian peringkat kedua adalah 19% itu ada musik, dan peringkat ketiga itu penonton film. Jadi kegiatan yang paling disukai selama ini, yang paling menarik minat adalah olahraga. Nah, kenapa olahraga? Mungkin lebih nyaman dengan olahraga ya. Jadi itu yang menjadi kenapa sih kita ke olahraga. Nah, kebetulan pada hari ini adalah tanggal 9 September 2021 adalah Hari Olahraga Nasional. Jadi dari Uni Papua juga mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional 2021. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Salam olahraga. Bisa tentang Football for Peace Indonesia. Nah, berdasarkan statistik juga di dunia, izin masih gambar yang mural tadi. Oke. Dari berdasarkan statistik juga di dunia adalah bagaimana kita itu
negara yang sangat interest terhadap olahraga sepak bola di dunia. Bahwa itu sebesar 27% adalah peminatnya sepak bola. Jadi luar biasa sekali di bawah Nigeria. Nah, Uni Papua ini mempunyai visi dan misi melalui sepak bola, bagaimana kita membawa sepak bola itu untuk perdamaian. Nah, di KDM ini sepak bola untuk perubahan. Nah, hampir sama semuanya visi dan misinya, sepak bola untuk perubahan, sepak bola untuk perdamaian. Jauh beda. Nah, dengan olahraga itu kita bisa membawa semua kegiatan itu menjadi sehat. Sepak bola itu di mana-mana orang akan gampang sekali kita mainkan sepak bola itu. Kita bisa main di lapangan kecil, lapangan besar, di gang sempit, atau mungkin kertas ya, apa dibuntel-buntel ya, atau daun-daun dibuntel-buntel. Kalau di waktu zaman di kampung dulu ya, dulu itu bola dibuntel-buntel, diikat-ikat jadilah bola. Kita main di lapangan terbuka, hujan apa aja kita main. Karena memang sepak bola itu kita fun, kita bergembira. Nah, Football for Peace itu sendiri mempunyai visi dan misi bagaimana membawa suatu perubahan sehingga kita bisa menjadi damai dengan banyaknya perbedaan. Di Indonesia ini banyak sekali perbedaan. Mengapa? Makanya adanya Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari Pancasila, bahwa kita berbeda-beda. Nah, berbeda-beda itulah kita satukan melalui olahraga sepak bola. Sehingga dengan sepak bola ini kita bisa mengatasi semua perbedaan-perbedaan yang ada, walaupun kita mempunyai ego masing-masing. Bagaimana kita melalui olahraga sepak bola ini kita bisa membawa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan sepak bola ini, dengan olahraga ini, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mandiri, seorang yang mempunyai adab, mempunyai tanggung jawab, sehingga kita bisa menjaga daerah kita, wilayah kita, negara kita menjadi negara yang damai. Sepak bola bisa kita nikmati dengan cara yang baik. Sepak bola kita bisa mainkan dengan cara yang indah. Sehingga sepak bola bisa membawa perdamaian di dalam segala suasana. Nah, seperti yang kita sudah lihat dari mural ini, Football for Peace Indonesia ini sudah kita laksanakan kurang lebih 3 kali di tahun 2017 yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, kemudian di tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan kemudian di tahun 2019 Football for Peace Jakarta Surabaya. Tetap misinya adalah Football for Peace untuk membawa suatu perdamaian, membawa suatu perubahan sehingga Indonesia menjadi lebih damai, lebih bahagia melalui olahraga. Karena olahraga sepak bola itu bisa menghapus segala perbedaan. Demikian dari kami, dari saya mudah-mudahan Football for Peace ini bisa juga membawa perubahan sepak bola, bukan hanya untuk mencari menang dan kalah, tapi sepak bola olahraga ini bisa membawa kita di perubahan-perubahan yang lebih baik, sehingga kita mempunyai semangat membawa Indonesia lebih nyaman, membawa Indonesia lebih berharga di mata dunia, sehingga membawa kita menjadi negara yang luar biasa. Semangat Indonesia, semangat olahraga, salam sehat dari kami Uni Papua untuk Indonesia, Football for Peace Indonesia. Terima kasih.